Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita lanjutkan lagi sampai kita perhatikan hidup Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus itu ada mara bahaya, ingin membunuhnya, dia menyingkir, mengelak. Artinya adalah kita sebagai orang yang bijaksana naik motor tidak boleh ugal-ugalan. Pelan-pelan jika kendaraan jalannya licin. Jangan bermain dengan sesuatu yang membahayakan jiwa. Kalau udah tahu api bisa kebakar, ya. Makanya banyak pesulap tuh banyak gagal juga, ya kan? Dirantai masukin dalam air, nggak taunya, ya nggak, rantainya nggak kebuka-buka, orang udah lek. Banyak pesulap tuh banyak gagal juga, jangan salah, ya kan? Dirantai terus masukin dalam air kolam, nggak taunya rantainya nggak keburu kebuka, harus cepet kan dalam beberapa detik gitu. Kalau nggak kebuka, ya udah mulai buru-buru lah timnya keluarin dari air. Jadi itu yang maksudnya, jangan suka nantangin maut, masa itu artinya. Sudah tahu berbahaya, harus berhikmat dan menghindar. Amsal 22:3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Tuh, orang yang bijak itu udah tahu malapetaka harus dihindari, jangan nantang maut. Harus sangat bijaksana di ATM itu. Ya, ada pendeta Pak, pagi-pagi saya lihat baca dari kemarin itu ngomongin tentang duit. Ya. Orang-orang yang menuduh pendeta yang ngomongin persembahan
Sangkanya serakah seperti seorang petani yang sedang memanen. Apa hubungannya petani dan dengan persembahan wheat? Kalau petani itu dia nanam, usaha, berkeringat. Kalau udah waktunya dia manen. Loh, Anda modal congor doang. Anda mau manen? Agama itu hanya menceritakan tentang hebatnya Tuhan. Tetapi spiritual belajar untuk menyatu dengan Tuhan. Itu bedanya. Anda argumen apapun, percaya saya bilang. Kalau argumen apapun, kalau Anda bicara duit di mimbar, Anda bilang Anda tidak cinta uang. Tapi minimal saya bilang, dalam sebulan Anda khotbah tentang uang, minimal 3 kali aja. Sudahlah. Ya enggak. Saya hanya Tuhan yang percaya kepada hamba-hambanya, karena Tuhan mempunyai pertimbangan sendiri. Bagi ATM ora percaya, sebulan 3 kali ngomongin duit di mimbar, ya kan? Sebulan itu minimal 3 kali itu. Ngomongin persembahan, janji iman, ada 9 3 kali aja Anda ngulang itu. Nggak tahu hari Minggu, nggak tahu hari pertengahan tengah Minggu, hari Kamis atau Jumat, saya nggak tahu. Pokoknya saya hitung 9, ada 3 kali Anda ngulang itu. Hanya Tuhan yang percaya kepada hamba-hambanya, karena Tuhan mempunyai pertimbangan sendiri. Kalau ditanya ke ATM, ora percaya. Karena sebulan ngulangnya 3 kali di mimbar. Anda kalau ngomong itu nggak bisa. Anda kalah dengan Tong Samcong, gurunya Senggokong. Anda kalah dengan pertapa suci di zaman Singosari. Orang sudah melepaskan kemelekatan tentang dunia. Anda masih ribut tentang persembahan uang. Re, ayo re. Di ATM re, ayo re. Orang sudah pertapa suci ya. Enggak, sudah meninggalkan dan kemelekatannya atas materi duniawi. Kekaguman dan idolater terhadap manusia dan ciptaannya Tuhan. Bahkan artis pun, pendeta pun, motivator pun, saya sudah tidak terkagum-kagum lagi. Saya hanya kagum dengan satu sosok yang namanya Tuhan Yesus. Anda di mimbar masih ngomongin persembahan uang, saya nyanyi, re, ayo re, lakon lak. Jauh bagikan langit dan bumi Anda dengan ATM. Kalau saya kata Anda masih bobrok, Anda nanti tersinggung Anda, enggak. Kalau saya kasih Anda masih gelap batinnya ya, Anda Anda nanti tersinggung, enggak. Tapi saya sebenarnya bloko suto Anda, ya. Anda ngomongin uang di mimbar, saya bilangin bobrok, Anda tersinggung. Sebenarnya saya lagi ngomongin bloko suto sebenarnya. Ya enggak. Jauh benar saya bilang berpikir, loh, saya belajar bertahun-tahun meditasi itu nggak pernah ngomongin duit tentang jangankan uang, materi juga, mobil, pulpen, speaker, apalah menanya, meja, kursi, itu materi di luar diri saya. Itu aja nggak pernah kita pelajari waktu belajar meditasi. Apalagi uang yang ada nilainya. Wes, sakarepmu aja lah. Pendeta kalau menang viral, ya menang viral doang ya begitu, enggak. Pokoknya duit. Percaya sama saya, sabar, ini visi pasti selesai. Cuma memang Tuhan lagi mau halusin, karena dia harus ditemukan Doto Suolo. Ono Coroko, ada ceritanya. Doto Suolo, seorang duta. Podo Joyongo, yang dimana yang diutus dan yang mengutus sama joyonya, sama kuasanya. Mogo Bontongo, dia taat sampai botong mayit jadi mayat. Harus seperti itu sampai selesai. Jauh jana. Pengetahuan dan tingkat spiritualnya dengan ATM jauh sekali. Bagian langit dan bumi yang gak kebayang. Mungkin Anda menilai saya terlalu luar, bagaimana? Wah, terlaluan Pak. Tapi kenyataan memang begitu. Ini ngomong fakta. Bukan hanya teori pengetahuan. Ya enggak. Oke, satu kata sebenarnya. Kalau kita itu ada celaka, malapetaka, nekat, bonek, itu satu kata. Apa? Jangan takabur.
Satu kata aja, jangan takabur dalam kehidupan ini. Karena takabur itu adalah benih daripada kesombongan. Kesombongan itu adalah celah bagi iblis. Nah, ini orang nih celah nih dia. Ada usaha dari diri Tuhan Yesus untuk mempertahankan nyawanya. Lukas 4, 29, 30. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Tuh nggak bisa. Mau dilemparkan ke jurang nggak bisa. Perlindungannya sempurna. Kita harus seperti itu. Yohanes 8:58-59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Wah, nggak bisa. Beriman tidak akan mati jika waktunya belum tiba. Jadi yang pertama tadi apa? Pekerjaan belum selesai. Beriman tidak akan mati jika waktunya belum tiba. Jadi pekerjaannya belum selesai, waktunya juga belum tiba. Nggak bisa, saya sudah bilang. Penyakit tidak bisa membunuh manusia sesungguhnya. Amin. Amin. Sebenarnya ya, kalau yang mau mati dulu ya wis nggak apa-apa duluan. Saya hanya nyanyikan saja pakai gitar. Sampai bertemu, bertemu di surga yang mulia. Nah, tapi saya berharap di ATM kalau nguburin orang mayat jangan pakai lagu ini. Saya berharap. Kenapa? Orang keadaannya lagi sedih. Terus Anda nyanyikan sampai ngeraung nanti dia, ngeraung nangisnya. Nangkap nggak? Ngeraung nangisnya, tambah sedih. Karena lagu itu membawa suasana hati seseorang. Ilmu ini saya dapatkan dari gembala saya dulu, pendeta Romeo Saertian, Master of Ministry. Dia bilang kalau pemakaman jangan nyanyikan sampai bertemu. Rusak kondisi hati manusia. Meraung-raung nanti dia. Lagunya apa? Oh gampang kalau dia bilang El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nah, kan lagu ini tidak mengganggu batin orang yang sedang berduka cita. Karena berpisah dengan orang yang dia cintai adalah penderitaan. Oh sedang menderita, Anda kasih lagu sampai bertemu, oh tambah ngeraung-raung lagi. Kalau misalnya Tuhan Yesus datang rapture 70 tahun lagi, mana ada pendeta khotbah nggak tahu, bukan pendeta, itu anak muda umur 36 tahun, seorang saint, katanya terpintar di dunia ini, orang Korea kalau nggak salah. Ya, dia berkata dia dapat ilham Tuhan Yesus mau datang di generasi ini. Arti generasinya dia. Kalau 36 tambah 70 tahun 106. Sampai nggak dia umurnya? Kayaknya nggak sampai. Diskon dikit. 50 tahun lagi. 36 tambah 50. 86. Bisa sampai nggak kira-kira dia? Jarang yang sampai juga. Kurangin diskon 10 tahun. Jadi nawar kayak Abraham. Turunnya 10 tahun. Jadi 40. 40 tambah 30, 70. Bisa sampai bisa nggak? Dia bilang generasi ini, angkatan ini tidak akan berlalu. Ah, saya mah untuk bercandaan doang. Ya, tapi saya bilang 20 tahun lagi, apakah orang yang kita cintai masih hidup? Saya diskon 20 tahun, nggak sampai 30 tahun, Tian. Isakar 20 tahun lagi, orang-orang yang Anda cintai apakah masih hidup? Siap-siap. Saya bilang mengucapkan bela sungkawa saja.
saya nggak punya orang tua lagi. Saudara saya tinggal 2. Anda masih punya sebab orang tua. 20 tahun lagi apakah Anda akan seorang diri dengan saya? Saya membawa perenungan ke depan. 20 tahun atau 25 tahun lagi orang-orang yang Anda cintai akan meninggalkan Anda. Tahan dan katakan selamat bertemu lagi. Dan Anda yang di ruangan ini akan hidup sendiri. Bergandenganlah kalian berempat. Satu keluarga 4 bergandengan. Karena tidak ada lagi orang yang kau cintai. Dan Anda akan masih hidup dan meneruskan visi ini sampai selesai. Saya dikasih tahu Tuhan, kau akan seorang diri di muka bumi ini. Orang yang kau cintai, kau siap-siap. Saya menanya 2 saudara lagi. 20 apa 25 tahun apakah mereka masih hidup? Saya mau seperti bapak saya dulu Tuhan. Waktu bapak saya meninggal, saya sudah tidak menitiskan air mata lagi. Saya akan menguburkan saudara saya dengan selayak-layaknya. Dan hanya saya dan keluarga saya, anak istri saya dan 2 orang anak saya. Saya bergandengan kuat. Yang lain sudah meninggalkan kami. Dan kami masih hidup untuk meneruskan visi ini. Ya. 20 sampai 25 tahun lagi siap-siap. Orang-orang yang Anda cintai akan segera meninggalkan Anda. Dan yang Anda masih hidup nanti untuk meneruskan visi bersama saya. Ya, jangan tersinggung, jangan ada penderitaan, jangan sakit hati. 25 apa 20 tahun yang akan datang, Anda akan harus bergandengan kuat Anda dengan saya untuk meneruskan visi ini. Tidak akan mati sebelum pekerjaan selesai. Sudah mati semuanya. Yang nyanyi, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mati 25 tahun lagi. Bener kan nih? Anda sanggup 25 tahun lagi. Dan Anda masih hidup untuk meneruskan visi daripada Anthropos Theos Ministry. Mengerikan ya. Tuhan sudah ingetin saya. Saya diam sebentar. Siap Tuhan. Saya akan seorang diri nanti. Bergandengan dengan anak dan istri saya. Yang di grup Anthropos pun sebagian pasti sudah pada mati ini. Yang di grup Anthropos dan di ATM Bangka pasti ada yang akan segera meninggalkan kita. Dan Anda masih hidup di ATM untuk meneruskan visi ini sampai selesai. Kuatkan hatimu. Ini udah takdir kehidupan, Pak. Kau di sini dipilih untuk menjadi hosin kritis, sang pembanding di visi terakhir. Ya, saya mengucapkan ya kalau yang mau ngubur ya nguburin aja lah. Saya diem kalau Pak libur dulu Pak, mau nguburin keluarga Pak ya, berhenti dulu ATM seminggu 2 minggu. Kuburkan dengan baik. Karena saya udah ingetin sekarang nih. Saya cuma hanya punya 2 saudara. Dan saudara saya juga tidak percaya penuh dengan saya. Saudara saya tuh tidak percaya 100% dengan saya. Ya mungkin ada yang 80% tapi tetap enggak 100%. Nah, yang satunya enggak sama sekali. Nentang terus kalau ngomong sama saya. Dia enggak percaya adiknya yang ini nih akan meneruskan visi ini sampai selesai. Ya kan? Saudara kandung boleh lahir dengan rahim yang sama.
Tetapi ketentuan adalah Tuhan. Loh, Anda kan juga nggak kenal saya. Tapi sekarang Anda sudah ada di sini. Sudah 10 tahun lebih. Anda udah nggak bisa mundur lagi. Jalan terus sampai selesai. Harus bergandeng tangan Anda. Kuat sama anak-anak istri. Orang yang Anda cintai mati semua udah. Saya udah siapin. Akan seorang diri. Makanya harus sayang-sayang sama anak istri ya. Tak ada lagi orang yang kau cintai. Berpisah dengan orang yang kita cintai adalah penderitaan. Ya, ini kalau ke depan saya udah ngomong nih. Beriman tidak akan mati jika waktunya belum tiba. Yohanes 8:20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, lalu yang mengajar di dalam bait suci. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Ditangkap aja nggak ada yang niat masih. Kenapa? Waktunya belum tiba. Jadi sabar-sabar. ATM harus sabar. Belum tiba waktunya. Sampai tibanya. Sampai di level 8. The Nimris area Wonder Region. Siap-siap. Sudah sampai waktunya. Kita nih detiknya aja gak boleh meleset. Detiknya pun tidak boleh meleset, dengar kata saya. Ini udah memang saya udah keluar jurus pamungkas nih, memang udah mulai udah deg-degan gitu. Ini jurus pamungkas dari Visa ATM ini nih. Sudah makin berat gitu. Ya, siap-siap aja. Saya udah ngomong, aku telah mengatakan sebelumnya. Jika sudah tiba, Tuhan Yesus tahu sewaktu makan Paskah. Matius 26:18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama sedangkan murid-muridku. Loh, udah tahu dia. Waktuku sudah mau tiba. Sewaktu di Taman Getsemani, makin nih dari Paskah maju lagi Taman Getsemani. Ngomongnya apa? Matius 26:45. Ini per detik hitungnya loh. Sewaktu ia datang kepada mereka, murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Gila gak? Belum waktunya, hampir sudah. Detiknya maju selangkah detiknya gak boleh meleset. Kita itu akan seperti itu. Kan ada lagunya, mengikuti jejaknya Tuhan ya. Ada lagunya dari Pak Erastus Sabdono tuh. Gimana lagunya? Jejaknya, mengikuti jejaknya. Ayatnya sih ada. Kita harus mengikuti jejaknya. Waktu ia dicaci, ia tidak membalas. Memang ada ayatnya. Ada lagunya yang diciptakan oleh Pak Erastus Sabdono. Jejak Tuhan. Kita itu harus mengikuti jejaknya Tuhan. Di mana Tuhan melangkah sedetik demi sedetik, kita ngikut terus. Orang serupa, segambar. Serupa itu namanya Shelem, segambar namanya Demut. Secara Shelem, rasio, logika, hati nurani, perasaan udah sama. Sekarang jalannya harus Demutnya secara detik demi detik, detik demi detik harus pas. Jangankan ucapannya, waktunya, langkah kakinya akan pas dengan apa yang Tuhan mau. Karena langkah kakiku adalah langkah kaki Tuhan. Ada ayatnya loh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuh, langkahnya siapa yang nentuin? Tuhan. Karena langkahnya langkah kaki Tuhan. Mengerikan memang kita ini, memang gila gitu. Secara doktrin teologi udah nggak kepikir lagi gimana caranya. Pak, nobody perfect, Pak. Kenapa Bapak teriak-teriak perfect, Pak? Gila Bapak ini, Pak.
Apa dia minum anggur dia pendetanya? Hari ini baru jam berapa? Jam 11. Masa orang siang-siang minum anggur, kata Petrus. Petrus pernah dibilangin, mereka ini mabuk anggur. Ini baru jam 9 pagi, tidak ada orang minum anggur jam 9 pagi, kata anggur. Memang sih kita orang-orang yang transenden ini memang akan terjadi begitu. Ya, dia orang-orang di luar kebiasaan dia. Sekarang kita perhatikan hidup Paulus. Filipi 1:21-25. Karena habis dari Tuhan Yesus, generasi keduanya adalah Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mati, hidup karena Kristus, mati adalah keberuntungan. Tapi kalau masih hidup nih, ini harus bekerja untuk berbuah bagi Tuhan. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Inginnya begitu, dia bilang. Aku nggak tahu nih. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Majunya dalam iman. Paulus sampai di levelnya Paulus masih bilang nggak tahu mau bersama Tuhan atau mau melanjutkan hidup di dunia ini untuk berbuah. Dia sendiri, aku nggak tahu. Kalau ditanya di levelnya Atem, sudah tahu. Kau harus tetap hidup untuk menyelesaikan visi sampai rapture. Nggak, karena kematiannya sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada kematiannya, berarti kita hilangkan kematiannya. Berarti jalan satu-satunya ada pilihannya apa? Hidup dan menyelesaikan visi sampai rapture. Kita udah tahu. Kita udah pasti aja kalau ATM. Karena kematiannya sudah kita bongkar habis. Kita musnahkan. Atas firman Tuhan di atas akan kita simpulkan sebagai berikut. Mati adalah keberuntungan karena pertemuan dengan Tuhan. Ya benar juga sih. Saya udah bilang, kalau mati 4-4-nya bahagia di surga, mau saya. Karena memang udah selesai, nggak ada lagi penderitaan, nggak mikirin lagi kita. Ya, sekolah berhenti semua udah, nggak dapat ijazah dong. Ya udah di surga nggak pakai ijazah kali ya. Oke. Paulus didesak dua pihak. Pertama, lebih baik pergi dan diam bersama Kristus. Kedua, lebih perlu tinggal di dunia untuk bekerja dan berbuah bagi Kristus. Di dua bisa. Mau sama Yesus atau di dunia ini untuk berbuah. Kenapa saudara? Jawabannya karena waktunya belum tiba. Pekerjaannya belum selesai. Paulus itu waktunya belum tiba, pekerjaan belum selesai. Dua ini syaratnya terpenuhi dia. Kisah 20-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil karena karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Yang penting ini pekerjaan selesai. Walaupun pekerjaannya selesai, tapi Paulus akhirnya mati. Nah, kita harus naik satu tingkat seperti Tuhan Yesus. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang dipegang ATM, karena ucapan Tuhan Yesus adalah ucapan ATM. Jadi yang di ruangan ini harus berkata, makanan ATM ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus ATM dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan ATM. Dia harus sama. Jadi perkataan Yesus adalah perkataan ATM. Difokus nih, ngerucut terus deh. Gak ada lagi idolater lagi nih. Idolaternya hanya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang dikagumi. Baik materi, pendeta, artis, gak ada lagi. Yang ngerucut terus pokoknya Tuhan Yesus. Pokoknya ikutin aja. Ya kan? Apa yang Tuhan Yesus ngomong pokoknya ikutin aja. 100% tidak boleh meleset.
Makanan ATM adalah menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Setelah semuanya selesai, Paulus tahu akan kematiannya. Oke, 2 Tim 4:6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Tuh, lihat tuh. Setelah semuanya selesai, kok Paulus tahu akan kematiannya? Dia tahu pekerjaannya belum selesai. Dia tahu waktunya belum tiba. Dia tahu bakal sebentar lagi mati. Gila nggak? Sekarang Anda kagum nggak dengan Paulus sebenarnya? Sebenarnya selevel Paulus memang luar biasa loh. Dia tahu pekerjaannya belum selesai. Dia tahu waktunya belum tiba. Dia tahu sebentar lagi kematianku sudah dekat. Tahu semua. 3 yang dia tahu. Tahu pekerjaannya belum selesai, tahu saatnya belum tiba, dan tahu kematiannya sudah dekat. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik tuh. Anda baca ayat ini bertahun-tahun jadi Kristen udah sering kali ya. Apal mungkin. Kita lihat sekarang ATM yang akan membahas ayat ini. Dengan ayat yang sama, pembukaan rema terbaru. Nah, ya. Ini ayat yang sama, tapi remanya beda. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini mahkota yang pertama. Mahkota kebenaran, semuanya ada 5 mahkota, 153 ekor. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada aku tuh, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Jadi mahkota kebenaran kata Paulus bukan hanya untuk saya juga, nanti yang lain juga dapat. Jadi bukan hanya satu mahkota direbutin seluruh dunia, mungkin mahkotanya ada 100, rebutannya ada mahkota kemuliaannya ada 100 gitu. Jadi semua juga jadi punya gengnya mahkota kebenaran, geng mahkota kemegahan, geng mahkota kemuliaan. Jadi ada gengnya, bukan punya satu. Kalau satu direbutin dari zaman Musa, banyak bener Tuhan. Cuma 1 biji dari zaman Musa berapa juta orangnya. Nah, berarti ada kelompok. Ini geng mahkota kebenaran. Wow, banyak nih geng kemuliaan. Ini geng mahkota kebenaran. Jadi gitu. Jadi kan mahkotanya memang nama kebenaran tapi jumlahnya banyak. Kalau rebutan 1 dari zaman Musa, Pak, kayaknya nggak kebagian. Udah Tuhan Yesus main undi aja, Pak, pakai koin aja udah. Dari zaman Musa udah berapa juta? Enggak, udah mendingan pakai koin aja. Burung apa angka? Cuma 1 yang direbutin ya kan? Dan saya yakin mahkota kebenarannya banyak, kemudian banyak karena bagi-bagi lah. Ada cuma bergeng dia, kelompok ini, kelompok semuanya 5 kalau kelompok ya, semuanya dapat mahkota kebenaran. Nanti urus penilaiannya Tuhan Yesus catatanmu ada di sorga. Haleluya. Paulus sampai detik terakhir pun tahu akan kematiannya dan karena pekerjaannya telah selesai. Nih, Tuhan Yesus itu sangat detail. Dari saatnya belum tiba, sudah tiba, hampir tiba, saatnya sudah tiba, dan kematian. Paulus juga begitu. Pekerjaannya belum selesai tahu, saatnya belum tiba tahu, kematian sudah dekat dia tahu. Darahku sudah tertumpah dia tahu. Dengar, orang sampai 3 pengetahuan ini dia dapat, itu luar biasa. Masakan. Dengar. Besok Tuhan datang Anda nggak tahu. Kan ada ayatnya Pak. Saatnya dan harinya tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di sorga, anak dan malaikat tidak tahu. Jawabannya gampang. Ayatnya ada. Anda belum terbuka. Rapture, ATM tahu. Kalau mati kita nggak tahu karena memang nggak mati soalnya. Ya. Jadi sebagai pengganti kematian, dengar nih, sebagai pengganti kematian adalah hidup selama-lamanya. Dengar ya, sebagai pengganti matinya nggak diganti. ATM-nya nggak mati. Sebagai pengganti kematiannya, pengganti ajalnya, diganti
pengetahuan yang namanya hidup selama-lamanya, yaitu rapture. Gitu itu aturan mainnya. Karena pekerjaan belum selesai udah tahu, saatnya belum tiba tahu, sebentar lagi udah dekat rapture tahu, besok rapture tahu, karena kematian sudah dilompati, takdir kematiannya sudah dilampaui, langsung mencelok di hidup selama-lamanya. Jadi kalau minggu depan Tuhan Yesus datang, ATM harus tahu. ATM harus tahu. Orang yang bilang hanya Bapa di sorga, malaikat dan anak itu adalah pemahaman orang yang masih makhluk purba. Kalau Anda kan ada berapa tingkatan? Makhluk, manusia, apalagi? Ayo, makhluk, manusia, hamba, budak, terus anak, akil balik, dan sahabat, dan mempelai. 6 semuanya. Tuhan udah bilang, aku tidak menjemput kamu lagi apa? Hamba, budak, tapi sahabat. Sahabat akan memberitahukan apa yang Bapak kasih tahu kepadamu. Levelnya naik dong. Masa di kelas manusia purba terus, Pak? Manusia purba, Pak, jalannya miring sana, miring sini, Pak. Malah saya ngeliat kalau orang sifatnya buruk, asal-asal ngomong asal aja, akhlaknya bobrok, itu kelas purba itu Anda. Masih berebutan rezeki, serakah, rebutan makanan, rebutan rezeki, segala kayak makhluk. Kalau makhluk purba kan ada makanan rebutan, sama Anda itu. Karakternya sama, ada rezeki rebutan, serakah, tekuk sana tekuk sini, enggak. Rezeki orang sikat, sogok, kasih amplop sama bupatinya atau wali kotanya, udah ambil proyeknya. Anda tuh udah kayak makhluk udah kayak udah King Kong, IQ 78 itu gorila itu. Rezeki sudah ada yang ngatur, khusus orang yang dipilih dan ditentukan dari semula. Kalau makhluk tidak ditentukan, Anda rajin-rajin, Anda punya kepintaran, cari peluang, Anda bisa kaya. Kalau orang yang dipilih ditentukan, itu rezekinya sudah diatur. Orang bilang serakah, kalau bagi 2, 60, 40, itu namanya serakah. Karena satunya 60, satunya 40. Di mata Tuhan, orang yang serakah adalah orang yang menginginkan lebih dari apa yang Tuhan telah tentukan. Ditentukan rezekinya sih, kamu mau lebih dari ini. Ada sifat tamak kata Tuhan, mau lebih ya. Ukuranku segini. Makanya ini udah bener DNA makhluk purbanya, ini ATM udah di bersih-bersih nih. DNA-nya udah dibersihin sama Tuhan. Jadi bener-bener kalau ngeliat orang, kenapa bisa kaya, saya nggak kaya-kaya, biarin aja. Karena aku bukan geng mereka. Aku hosim Kristus dan itu takdirku. Biarlah engkau kaya, aku tetap seperti ini karena aku sudah ditentukan oleh Tuhan dari semula. Jadi saya udah ikhlas. Menjalani kehidupan ini saya sudah ikhlas. Lu mau kaya-kaya aja terserah. Ya? Anda mau nipu aja. Anda mau main uang aja ya. Mau main perpuluhan, mau janji iman, mau terserah. Panggilan saya bukan itu. Saya sudah ditakdirkan, ditentukan, dan saya adalah hosin kritis, sang pembanding. Saya udah nggak mau lagi, sudah ikhlas saya, legowo saya, menerima sepenuhnya pemberian Tuhan. Nah, itu baru nanya, benar-benar tidak ada lagi kemelekatan, tidak ada lagi penderitaan. Kalau barang lu hilang, rezeki lu hilang diambil orang, Anda masih menderita, Anda belum. Masih ada timbul penderitaan, gampang kok. Kan kunci di ATM itu tidak boleh timbul penderitaan. Barang Anda diambil, ya kan? Anda timbul penderitaan itu. Ada sesuatu rezekimu diambil orang, kamu menderita gitu. Masih timbul penderitaan. Anda dikatakan goblok itu, menderita Anda. Masih belum.
Di film-film kungfu itu kan gampang tuh. Kalau banditnya lagi ngejar sinyunya jagoannya ketak ketabak 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 ketabak, sampai di ruang gerbang Shaolin ya kan. Diketok dum dum dum. Biksu. Biksu sialan. Si Acong ada dalam wihara enggak? Lah Shaolin. Dum dum. Keluar. Oh mitofu. Hai, biksu sialan nih. Ada enggak sih? Biksu jadi dikatakan biksu sialan. Marah nggak biksunya? Kok anda dikatakan goblok, kok anda menderita? Kalah masih kalah kok. Itulah film-film tuh. Kita pakai film-film aja tuh. Biksu bodoh dia bilang, ngumpetin orang di dalam biara. Oh mitofu. Kuil Shaolin tidak boleh sembarang orang masuk. Ada penderitaan nggak? Enggak. Biksu dalam hati ketawa sebenarnya. Saya bisa membaca hati, dia ketawa aja. Sungguh tak ada yang berakal budi. Dia udah tahu loh, dia ngatain saya biksu sial, dia ngatain saya biksu godo. Dia bilang sungguh tak ada yang berakal budi. Orang masih mau marah-marah, ngatain orang goblok sialan lu gitu, brengsek. Masih nggak berakal budi ya Anda. Hanya menang apanya? Menang apanya? Menang emosinya doang ya? Menang marahnya doang Anda. Anda kira Anda kalau marah itu Anda sudah menang ya? Nih, dengar nih. Jam berapa? Hah? 41, oke selesai lah. Nih, kasih nih. Anda kira Anda kalau marah tuh Anda sudah menang ya? Nakut-nakutin orang ya? Marah. Anda kira Anda tuh kalau marah, murka, so Anda bisa menang karena orangnya diem. Orang yang di mana kan diem, kan? Nah, Anda kira Anda sudah menang ya? Nih, dengar nih. Orang yang marah seperti dia melemparkan bola api ke lawan musuhnya. Sebelum musuhnya terbakar, tanganmu sudah terbakar duluan. Benar belum? Orang yang marah murka kepada orang lain seperti melemparkan bola api gitu kan ya. Bola api kepada orang lain. Sebelum orang lain terbakar, tanganmu sudah terbakar. Siapa sebenarnya yang menderita? Orang yang marah goblok. Seperti seseorang yang melemparkan bola api kepada orang lain. Dia berharap bola api itu lempar kamu terbakar. Saya kasih tahu, sebelum orang lain terbakar, tanganmu sudah terbakar duluan. Siapa yang menderita sebenarnya? Omitofu. Waduh, Anda kalau saya udah bilang saya makin diem, semakin sakti kekuatan manusia batinianya. Ini permasalahannya mau diperhalus oleh Tuhan. Ini mau diperhalusnya susah Pak. Halus. Tahu etika, attitude, berakhlak mulia. Aduh, itu memang susah Pak. Kita udah kebiasaan. Ayo hati-hati ya. Gak sering-sering gak boleh begitu ya. Enggak. Jadi ini kan mau sampai halus nih soalnya nih. Mau sampai halus. Walaupun nih udah segini aja udah kuat nih. Tapi masih kurang halus ya. Nah, kita udah berakhlak mulia begini semua udah bagus lah. Memang kurang halus. Memang nggak kayak biksu lagi kayak tong samcong. Ya. Kokong, sajen dan cupakai. Seandainya setelah kita mengambil kitab suci ke barat dan kita tidak bisa menjadi Buddha, tetapi jikalau kita di dalam kehidupan ini banyak memberikan kebajikan kepada sesama kita, sesungguhnya di dalam hati kita, kita sudah menjadi Buddha. Kita ini Yesus. Seandainya kita tidak punya kemampuan untuk kesaktian, tapi kalau engkau punya duit dan banyak membantu berbuat kebajikan kepada sesama, sesungguhnya di dalam hatimu engkau sudah seperti Yesus. Itu dong. Ini sampai halus nih. Memang berat. Mau ngomong apa? Siapkan, saya sudah ngomong.
kau akan tinggal sendirian dan kau tetap hidup hari nanti. Untuk bersama-sama saya untuk menyelesaikan sampai rapture. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan Tuhan sepanjang hidup kami supaya kami dapat dikumpulkan minggu depan di tempat ini untuk melanjutkan rema terbaru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.